Halo Malakan, mungkin kalian semua udah tahu atau setidaknya udah pernah dengar soal kasus korupsi Pertamina. Dan gue yakin banyak di antara kalian yang masih bingung apa sih sebenarnya duduk perkara dari kasus korupsi Pertamina ini. Apakah hanya soal RON 90 yang diubah jadi RON 92 atau BBM oplosan aja? Dan jawabannya sama sekali tidak, teman-teman. Ini lebih kompleks lagi. Ini bukan cuman soal oplosan atau 90 jadi 92 doang. Ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas dari hulu ke hilir yang bukan cuma berlangsung sebulan 2 bulan, tapi 5 tahun. Mulai dari tender curang, markup biaya impor, dan masih banyak dugaan korupsi yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak berwajib. Sama seperti isu Danantara, gue akan coba jelasin isu ini dengan bahasa yang semudah mungkin untuk teman-teman bisa ikuti dan pahami. Oke, Malakan, bersama gue Ferry Irwandi di segmen Bahasa Bayi. Selamat menikmati. Oke, pada saat video ini disyuting, udah ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga. Yang pertama ya Rifan Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kedua Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Pertamina International atau KPI. Yang ketiga Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yang keempat, Agus Purwono selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International. Selanjutnya ada Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa, anak Rizal Khalid. Keenam, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Ketujuh, Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Kedelapan, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Ke-9, Edward Cornet selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga. Dan gue rasa kita harus tahu ya orang-orangnya siapa aja, karena itu sangat penting, itu sangat esensial supaya kita bisa tandain mana sih orang-orangnya gitu dan siapa aja sih yang terlibat. Dan kemungkinan besar akan ada nama-nama lain yang terseret. Oke, korupsinya diestimasikan menyebabkan kerugian warga sipil ya. Mohon maaf nih, gue nggak sebut kerugian negara ya, biar lebih konkret itu yang dikorupsi duit kita semua sebagai warga sipil, oke? Nah, kerugian warga sipil itu diperkirakan mencapai 190 triliun per tahunnya selama 5 tahun. Artinya kalau di total itu bisa 1 kuadriliun rupiah. Wow. Nah, kalau bicara soal nilainya sebenarnya ini debatable ya. Karena kan yang dihitung kerugian bukan nilai yang diambil. Tapi kita balik lagi ke pasal soal anti korupsi dan penjelasan definisi korupsi ya. Tindakan atau perbuatan yang merugikan keuangan atau ekonomi negara itu bisa disebutkan korupsi. Cuman ya belakangan ini seringkali, apalagi kasusnya yang diproses oleh kejaksaan ya, itu nilai